Tuh, dedak halus. Kandungan proteinnya kan 15% ya. Kemudian jagung giling atau tepung jagung atau zea maizena. Ya, zea mais bahasa Latin ya. Bahasa Latin apa namanya? Jagung kan zea mais. Artinya maizena ya, maizena. Itu kandungan proteinnya adalah 9,5. Kemudian yang ketiga, tepung ikan. Kita ambil menggunakan bahan tepung ikan yang pasaran. Kalau yang ini kan berkisar 62,99. Saya pakai dasar ini aja. Ya. Kemudian yang berikutnya ampas tahu. Ampas tahu 5% kandungan proteinnya. Kemudian konsentrat yaitu 30%. Nah, dari semua ini bahan bakunya ada 5 macam yang akan kita buat menjadi satu kesatuan. Bentuknya nanti ada. Kemudian setelah kita tahu bahan-bahan tersebut, barulah kita pilah-pilahkan yang kandungan protein basal dijadikan satu, yang suplemen dijadikan satu. Ini untuk penyatuannya seperti ini. Kandungan protein basal berarti kan tidak halus ya, karena di bawah 20%. Kemudian ada lagi jagung giling. Kemudian dilanjutkan lagi ada lagi ya, ampas tahu. Nah, setelah dijadikan satu, baru panjenengan dijumlahkan antara dedak, jagung giling dan ampas tahu, dijumlah prosentasenya. Ketemunya berapa? Setelah dihitung jumlah adalah ketemunya 29,5. Yuk coba kalau itu ambil koreksi ya, mau keliru. Mau namanya harusnya kadang-kadang salah ketik ya, mau keliru. Jadi 29,5. Karena kita akan membuatnya adalah satu kesatuan ya, maka dari 29,5 kan ada 3 bahan ya, jagung giling, ampas tahu terus dedak. Dari 29,5 berarti kita harus bagi 3 untuk mengambil rata-ratanya. 29,5 dibagi 3. Berapa ketemunya? Coba jangan pakai ngantung. Kalkulator ini. Berapa? 7,2. Ya? 7,1. 7,1. Coba. 9,83 Pak. Iya. Saya cuma itu kan di sini sudah ada. Jenengan suruh itu sambil jangan cuma dasar itu aja ya. Makanya supaya jenengan bisa menghitung loh. Jadi protein basal adalah dedak halus, jagung giling, ampas tahu. Dari semua itu dijumlah. Ketemunya berapa nanti dibagi berapa jumlah bahan baku yang dibuat. Kalau seandainya ini kan 3 macam ya, 3 macam, ada dedak, ada jagung, ada ampas tahu. Tapi seandainya ada 4, ya nanti hasilnya dijumlah dibagi 4 untuk mencari rata-rata. Jelas ya? Oke. Ini protein basal. Kemudian untuk yang berikutnya kita memisahkan kandungan protein suplemen. Ini. Tepung ikan 60% dan konsentrat. Kemudian dijumlahkan cuma 2 macam ya. 2 macam. Jumlah ketemunya 90. Karena cuma 2 dibagi 2 ketemunya 45. Cepat ya kalau di sini ya. Ya. Ini di stop sih. Nah, ini panjenengan sudah bisa membedakan antara yang basal dan yang suplemen. Ada pertanyaan yang di sini? Enggak. Belum. Fungsi Pak. Ya.
masing-masing protein basal sama suplemen itu fungsinya apa? Ya, kalau apa namanya protein basal sebenarnya fungsinya kan satu kesatuan ya, satu kesatuan. Nah, jadi satu kesatuan sehingga saling mengisi, ya, saling mengisi. Yang satu untuk memenuhi dari karbohidrat, yang sebagian adalah untuk apa namanya sebagai energinya kan segitu ya. Ini satu kesatuan. Jadi kenapa kok untuk membedakan antara suplemen dengan basal kok dibedakan? Ini nanti supaya bisa terjadi adanya apa namanya perbandingan banyaknya bahan yang harus dipergunakan. Karena berdasarkan apa namanya kandungan protein yang kita inginkan. Nah, nanti kita membuat kandungan bahan pakan yang membuat kandungan protein berapa persen nanti tergantung apakah mau yang 19, apa yang 18, apa yang 20 karena protein apa namanya pelet yang kita produksi kan apa untuk pelet kelinci itu kan antara 18 sampai dengan 20. Sehingga kita bikin yang 20 yang maksimal kan gitu ya. Nah, kalau apa fungsinya dari apa namanya bahan kos yang suplemen dengan basal itu sebenarnya satu kesatuan sama fungsinya, saling mengisi kekurangannya, ya. Saling mengisi kekurangan dari itu semua. Jadi apa nggak bisa kita pisahkan. Jadi, kalau umpama kita akan membuat pelet kok kandungannya proteinnya suplemen KB, ya nanti kurang terpenuhi bahan-bahan yang dia inginkan oleh tubuh apa namanya kelinci sendiri. Makanya di sini ada bahan baku yang kayaknya spesial atau khusus atau istilahnya selalu mengikut, yaitu adalah dedak. Selalu ngikut terus, ya dedak. Jadi merupakan bahan apa namanya utama ya, bahan utama sama untuk pembuatan fermentasi pakan ternak. Dedak juga selalu ada. Ya, ada ampas tahu ya dedak juga ikut. Nggak jarang mengobrol hanya ampas tahu, jarang. Ya, masih biasa ada dedak selalu. Jadi dedak di mana-mana itu ada. Bikin pelet ikan juga sama. Pelet ikan sama. Jadi dedak itu selalu mengikut. Tetapi tidak bisa mencukupi untuk kandungan protein manakala hanya dedak tok, karena dedak cuma 15%. Loh, kalau begitu ada pertanyaan mungkin, kalau begitu ya sudah cukup tepung ikan saja. Jangan nanti kalau tepung ikan saja itu kan proteinnya ya, kalorinya, sedangkan proteinnya belum tercukupi dengan kalorinya kan. Kita kan butuh untuk tulang, bisa butuh untuk daging ya, dan seterusnya. Nah, kalau cuma satu bahan ya tidak cukup. Contohnya saja kita cuma nasi tok, nggak ada apa namanya nutrisi yang lain, apa dagingnya karena memang kandungan apa namanya termasuk untuk apa namanya mencukupi kandungan protein gizinya ya. Kalau cuma dari apa namanya nasi aja badan jadi lemas ya, jadi lemas. Bukan nggak bisa ya, boleh aja, tetapi tidak tercukupi secara keseluruhan, sehingga antar basal dan suplemen itu satu kesatuan, tidak ada istilahnya fungsinya apa, tapi sudah satu kesatuan ya, tidak bisa kita pisahkan ya. Hanya saja untuk mencukupi kandungan protein yang diinginkan nanti tentunya dari bahan itu akan berbeda ya, akan berbeda karena kandungan protein yang ada di situ ada berbeda. Contohnya nanti ada tepung ikan itu kandungan proteinnya tinggi, otomatis nanti dibutuhkan bahan bakunya lebih sedikit ya. Kemudian konsentrat 30% itu lebih banyak kandungan bahan bakunya dibandingkan tepung ikan, dan seterusnya. Jadi nanti kita buktikan. Jelas itu Mas? Ada lagi? Lanjut? Karena kita sudah tahu memisahkan antara protein suplemen dan basal, maka kita dilakukan dengan menghitungnya nanti kita akan membuat
bahan baku kandungan protein yang diinginkan oleh perintis yang maksimal, yaitu 20%. Ya. Sekarang gimana caranya? Gini, protein basal tadi ingat ya, protein basal dari 3 macam 29,5 tadi ya, dibagi 3 ketemunya 9,83 itu ya. Kemudian untuk protein suplemen, karena 60 ditambah 30 90 dibagi 2 jadi 45. Nah ini kali diambil rata-ratanya. Nah kemudian bagaimana? Selanjutnya ada kotak segi 4 dan di tengahnya ada kandungan protein yang diinginkan 20%. Karena yang akan kita buat adalah pelet yang kandungan proteinnya 20%. Tapi seandainya dengan mau membuat pelet yang kandungan proteinnya lebih dari itu, ya silahkan tulis bukan 20 tapi apa yang kalian inginkan, yang 19, 18, atau bahkan mau yang bikin pelet ikan ya untuk lele yang 40%, gramnya 46% ya, tawes itu nanti 24%, kandungan proteinnya sama seperti itu. Jadi yang di tengah-tengah itu yang 20% itu adalah kandungan protein yang akan kita buat. Jadi terserah dengan mau bikin berapa, tapi kita sebagai apa? Sebagai contoh lah nanti membuat yang 20%. Jelas ya? Ya. Kemudian untuk perhitungan berikutnya, protein basal. Taruh sandal lah ya. Supaya masuk tiga karo kaya iki wis kaya Mas ya. Ya. Anggaran paling kan angel ya, angel dengan petil banget ya. Yang karena orang apa ya? Ya. Dengan santai aku juga santai. Dibuat santai aja lah ya. Santai serius, insya Allah bisa panjenengan bisa melakukan. Jadi untuk mencari protein basal adalah protein suplemen dikurangi 20% kandungan protein yang diinginkan. Ketemunya adalah ini. Loh, kenapa? Ini pertanyaan. Kenapa kok untuk mencari protein basal tapi tidak lurus ini? Dari protein basal dikurangi ini atau ditambah dikurangi atau mengurangi untuk ini? Ini rumus. Rumus ya. Jadi enggak bisa mama dari sini dikurangi ini kemudian ketemunya di sini enggak. Atau mungkin dari sini ketemu sini ketemunya di sini enggak. Jadi ini rumus. Kalau diputar balik ini enggak jadi. Jadi untuk mencari protein basal dan protein suplemen yang ada di sini nanti adalah kalau untuk mencari protein basal yaitu protein basal yang ada dikurangi atau mengurangi protein yang akan kita buat. Kenapa kok dikurangi atau mengurangi? Di mana yang lebih tinggi itu yang dikurangi. Ya, makanya di sini. Kalau ini kan tidak mungkin ya 9,83 dikurangi 20 nanti ketemunya min. Yang kok tidak ada bahannya dibutuhkan, ya kan? Makanya di sini ada kata-kata di mana yang lebih besar itu untuk mencari protein basal atau suplemen itu di mana yang lebih besar itulah yang dikurangi. Ya, kalau yang kecil ya jadi kurangnya ada minus orang anak hasilnya. Nah, untuk mencari protein basal yaitu protein suplemen karena 45 yaitu dikurangi 20%, ketemunya 25. Ya? Oke. Kemudian untuk mencari protein suplemen yaitu protein basal mengurangi kandungan protein yang akan kita buat, ketemunya adalah salah apa ya? Mas, keliru ya? Keliru apa Mas? Betul. Betul? Betul. Bohong keliru 10 karo 9. Oh iya, aku mantan meng tuh. Iya. Benar ya? Jadi untuk mencari protein suplemen yaitu protein basal mengurangi kandungan protein yang akan kita buat. Nah, ketemunya protein suplemen.
Nah, setelah diketahui protein basal dan suplemen, maka panjenengan jumlahkan ya antara basal dan suplemen. Ketemunya adalah 35,17. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Esi mudeng? Esi ya? Ya. Jadi untuk mencari protein basal, itu protein suplemen mengurangi atau dikurangi, ya ketemunya ini. Untuk mencari protein suplemen, yaitu protein basal mengurangi atau dikurangi dari menua protein yang ada. Ketemunya seperti ini. Setelah itu dijumlah, ketemunya segitu. Berikutnya, setelah kita ketahui protein basal, suplemen dan jumlah secara keseluruhan, maka bagaimana untuk mengetahui kebutuhan kebutuhan bahan untuk kandungan protein basal? Di antaranya yaitu apa tadi kalau basal? Dedek, tepung Ampas tahu. jagung, ya ampas tahu. Nah, tadi kan jumlahnya keseluruhan kalau tidak salah 29,5. Nih lihat nih berikutnya hitung. Jenengan wajib tahu, ya jenengan wajib tahu. Kata beli di nonton bendara sing. Bisa pahami sampai sini? Awas ngok nggak pakai tulisan kon garap ora ada kowe lho. Bisa. Adut. Nah ini protein basal ini ya 25 dibagi kok 25 oh iya 25 ini kan ya protein basal 25 dibagi 35 kan ini jumlah total ya. Ya. Dikali persentase 1% dok? 100 ya? 100. Iya per 100 atau dikali 100 ketemunya adalah 71,08. Ini adalah kandungan protein basal. Protein basal kan ada dedek, ada jagung, ada ampas tahu. Nah, 71 ini nanti bisa dibagi 3 bahan itu. Tapi sesuai dengan persentase kandungan protein masing-masing. Nanti akan ketemu kilo. Kilonya berapa ya? Nanti setelah dikalikan 20 kilo. Kan kita mau buat 20 kilo tadi kan? Nah, tuh. Paham sampai di sini? Paham. Untuk menghitung protein basal atau untuk mengetahui yaitu 25 kandungan protein basal ya dibagi 35 jumlah total kemudian dikali persentase ya. Persentase ketemunya adalah persentase secara keseluruhan untuk kandungan protein basal. Kemudian untuk menghitung kandungan protein suplemen sama yaitu 10 dibagi 35,17 dikali 100 atau persentase. Nah, nih. Ketemunya 28,92. Setelah ditotal ketemunya kan jadinya 100. Nah, di sini biasanya rata-rata itu yang biasa keliru, bukan salah ya. Keliru itu adalah istilahnya pembulatan. Ya. Biasanya pembulatan nanti ada yang bisa ada yang kelirunya di pembulatan. Yang seharusnya dibulatkan jadi 1 ya, orang dibulatkan sehingga bisa terjadi kurang dari 100 atau mungkin malah lebih dari 100. Bisa jadi seperti itu. Nah, inilah cara menghitung persentase kandungan masing-masing kandungan protein. Ya kandungan protein basal dan suplemen. Nah, ini kan untuk suplemennya kan 2 macam ya. Ya nanti ini bisa dibagi 2 bahan baku tersebut. Tentunya disesuaikan dengan persentase kandungan protein masing-masing. Karena kayak konsentrat 30% ya. 30%, sedangkan tepung ikan adalah 60%. Sehingga nanti bisa dibagi. Sama di sini? Masih ingat? Masih. Lanjut. Nih, protein basal. Itu tadi kan dedek halus. Ya.
Kok 71 dari mana? Dari mana Mas? Tidak halus. Dari mana jumlahnya? Dari Yang persentase. itu persentase yang Secara apa? keseluruhan. Ya. Ya, persentase keseluruhan. Ini cuma nyerah. Persentase keseluruhan kandungan protein tadi kan 71,08. Sedangkan yang suplemen kan 28, 28 atau berapa tadi ya? Ya. Lupa ya. Lupa ya. Nah, kalau lupa ya dikembalikan lagi. Nah, 28,92. Ya, ini untuk itu aja. Ingat ya. Jadi itu tadi 71,08 adalah persentase basal secara keseluruhan. Jadi penghitungnya seperti tadi. Dedak halus 71,08, kemudian dibagi 29,5 apa tadi? Dari Pembagian basal, yang ya, basal. jumlah basal. Ya, jumlah basal. Jumlah keseluruhan dari apa persentase tadi ada 15, ada 9,5, ada 5 ya. Nah, ada 5%, jumlahnya kan 29,5. Nah, ini ada 5%. Nah, kemudian dikali berapa ini? 15 karena dedek kan kandungan protein 15%. Ya? Dedek 15%. Paham ya? Ya. Ingat, ulangi. Dedek halus 71,08 ini persentase kandungan protein basal. Ya. Kemudian dibagi 29,5 ini adalah jumlah protein basal. Ya? Jumlah dari 3 macam tadi. Kemudian dikali 15% adalah kandungan protein dedek. Jelas ya? Ketemunya adalah 36,14%. Ini khusus untuk dedek. Kebutuhannya adalah 36,14%. Ini khusus untuk dedek. Terus kemudian yang berikutnya itu jagung giling atau tepung maizena. Sama ini. Persentase basal dibagi 29,5 dikali 9,5 karena kandungan protein maizena adalah 9,5. Ketemunya adalah 22,89. Ini tepung jagung atau maizena atau zea mais. Kemudian yang berikutnya tinggal ampas tahu. Ampas tahu. Ampas tahu adalah 71, ini ya sama ya. Kandungan protein secara keseluruhan basal. Kemudian ini juga jumlahnya. Kemudian dikali 5%. 5% adalah kandungan protein ampas tahu. Jadi ampas tahu dibutuhkan 12,505%. Sama dengan tadi, yaitu 71,08. Nek ora pada berarti yo keliru. Ya. Nek ora pada berarti keliru. Kelirunya di mana? Mungkin di sini. Nah, di sini. Yaitu dalam proses pembulatan. Biasa di pembulatan. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Belum. Menghitung biasanya ya langkah pertanyaan. Pertanyaannya seperti orang budengnya kayak si kepriwe ya angking kayak kali dia. Lanjut, sekarang mencari protein basal untuk dedek ya. Yang dibutuhkan kan kita membuat 20 kilo. Iya? 20 kilo. Sekarang untuk mencari untuk dedek ya, dibutuhkan tadi kan ini 36 ya. Ini persen. Nah, dikilokan dikali 20 kilo, ketemunya berapa? Ini. Dedek halus 36,14 dikali persentase dikali 20 kilo. Persentase persen ya. Nah, dikali 20 kilo. 20 kilo karena kita akan membuat bahan baku 20 kilo. Paham saya ini? Paham. Paham apa belum paham?
Ya, dipahamkan ya, dipahamkan supaya nanti nggak itu jangan ada diulang-ulang. Detak halus 36,14 ini ya, ini ya hasil dari penghitungan persentase tadi. Ya. Kemudian persentase ini 100 ya, dibagi 100 berarti persen per 100. Jadi kalau dulu kan 36,14 per 100 kali 20. Cuma kan di hitungan saya tuh pakai bagi ya. Padahal kalau biasanya kan 36,14 di sini per ya 100 kali 20. Ini diperpanjang gitu. Jadi 36,14 dibagi 100 dikali 20 karena 20 ini adalah yang akan kita buat. Setelah itu 71,8% setelah dikalikan 20 kilo maka ketemunya adalah 14,22 kilo. Ini bahan baku pandeman protein basal. Paham? Mantan bingung? Ya ora apa-apa. Bingung nambah pertama kalau balik mana enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Supaya nanti bisa menghitung sendiri. Protein basal segini. Terus kemudian untuk mencari protein suplemen. Sama, protein suplemen. Kita tadi itu kan yang pertama tepung ikan ya. Tepung ikan. Ini tepung ikan. Nah, ini. Tepung ikan adalah 28 tadi kandungan protein ya. Basal kan 28,92 ya. Karena tepung apa namanya? Tepung ikan sama konsentrat ya. Setelah dihitung persentasenya adalah 28,92 karena yang basal kan apa 71,08. Ini adalah 28 sekian. Kemudian dibagi, nah ini kok 90. Oh ya 90. 90 tadi kan kandungan protein ya. Tepung ikan 60, konsentrat 30, temunya 90. Karena ini untuk mencari proses apa ya? Persen bukan kilo, ya, belum kilo. berarti sama ya seperti 29 kilo. Iya, sama ini. Ini baru mencari untuk persentase bukan kilo. Nanti kalau kilo nanti ini diaplikasikan 20 kilo. Ya 20 kilo. Ini. Ya. Jangan keliru. Jadi 28 adalah persentase daripada kandungan protein suplemen ya. Ini kan basal ya, suplemen. Kemudian dikali ya dibagi 90% ya. 90 ya. 90 adalah total dari kandungan suplemen. Kemudian dikali 60 adalah kandungan protein tepung ikan. Kandungan protein itu kan 60. Memang kita sengaja dibuat 60 bukan 62,99. Nah, kalau situ kan yang ditulisan situ kan 62,99. Kita buat yang 60%. Jadi ketepungnya setelah dihitung adalah 9,28%. Ini adalah tepung ikan. Kemudian yang berikutnya, konsentrat. Konsentrat sama kandungan protein, ya. Itu kan total ini ya. Yang tadi yang suplemen ya. Kemudian dibagi 90 ya karena memang tadi penambahan antara apa namanya? Tepung ikan dengan konsentrat 90. Kemudian dikali 30 karena konsentrat adalah dia punya kandungan proteinnya adalah 30%. Sehingga ketemunya adalah 9,64%. Setelah dijumlah ketemunya harus sama dengan ini. Ya, harusnya sama dengan ini. Karena kalau sudah sama dengan ini berarti kalau ini ditambah ini akan ketemu 100. Paham sampai di sini? Ya. Kalau paham kan belajarnya itu rasa tenang. Oke. Kesimpulan ya. Oh iya tadi tepung ikan belum dikalikan ya. Ya. Nah, untuk mencari kilo. Tepung ikan adalah 19,28. Adalah tadi apa namanya? Persentase tepung ikan.
Nah, kemudian dibagi 100 dikali 20, 20 tadi sama dengan tadi itu. Yang akan kita buat adalah 20 kilo. Itu ketemunya adalah 3,85. Ya. Kemudian tepung konsentrat sama tadi 9,64 ya. Tadi kemudian dibagi 100 dikali 20 ketemunya sekian. Jadi jumlah totalnya adalah 5,78 kilo. Sedangkan tadi yang 14. ukuran protein basal ketemunya 14, berapa? 22 ya? Ya. Iya kan enggak kayaknya belum. Kayaknya 22. Kan kalau 2 berarti kan 10, ini 2 kan jadi 10. Berarti ketemunya adalah 14,22. Ya, kalau enggak dicek lagi di Punjenan punya catatan apa enggak? Orang nyatet. Orang nyatet nulis beneran. Mau budak kayak PR barang kayak buru-buru. Terus Ngikuti fokus sana dulu, nyatetnya nanti. Oke, siap. Sampai di sini ada pertanyaan. Kesimpulannya kita akan membuat pakan sebanyak 2 kilo, sebanyak 20 ya, kilo dengan bahan tersebut di atas, maksudnya 20 kilo ini ya, sebanyak banyak kan loh, bisa beres ya. Ngerti kalau dolanan kutunya jadinya ngangkut. Iya Mas, kalau itu pulang dari gunung di atas ya, tepung ikan, tepung konsentrat dan seterusnya, maka disimpulkan untuk dedak halus tadi sudah tahu 7,23. Kemudian jagung giling adalah 4 sekian, kemudian lagi ampas tahu sekian, kemudian ini semua sekian. Nah ini kan, nah, terus tambah ini ketemunya adalah 100 atau 20 kilo. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa dengan Kalau bisa dipahami syukur, kalau belum apa perlu diulangi?